fa-nya maka la janganlah tu'jibka tu'jib a'jaba yu'jibu artinya membuat kagum. A'jaba yu'jibu membuat kagum, membuat takjub. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia tuh takjub, ajib ya. A'jaba yu'jibu membuat takjub ka engkau yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah membuat takjub, janganlah membuatmu takjub wahai Muhammad gitu. Apa yang jangan membuat takjub engkau wahai Muhammad? Amwaluhum harta-harta mereka, wala auladuhum dan tidak pula aulad anak-anak mereka. Amwal jamak dari mal ya. Sedangkan aulad jamak dari waladun dan anak-anak mereka. Innama sungguh hanyalah, ingat innama sungguh hanyalah, kalau inna sesungguhnya. Tapi kalau ada ma di situ sungguh hanyalah kita anggap satu kata. Yuridullahu yuridu menghendaki menginginkan Allahu Allah yuridullahu Allah menghendaki Allah menginginkan liyu'adzibahum tuh lihat li di sini artinya supaya atau agar. Kita ingat li ya, kalau plus li plus isim artinya bagi kan ya. Li plus isim artinya bagi. Tapi di sini li plus fi'il. Liyu'adziba itu fil mudhari itu. Maka li kita artikan sungguh li kita artikan supaya atau untuk juga bisa ya, agar juga bisa. Liyu'adzibahum supaya yu'adziba ia mengazabhum mereka, ianya kembali kepada Allah. Baik, syukran, saya sampai di situ. Dilanjutkan oleh Ibu Umi. Mangga Ibu Umi. Bu Umi punten, suaranya belum aktif. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bima dengannya, fi dalam, Biha. biha. Tadi biha bukan bima. Ya. Biha dengannya, fi dalam al-hayati kehidupan al-dunya di dunia, wa tazhaqa akan binasa ya. Betul. Maaf saya potong. Zahaqo yazhaku. Zahaqo yazhaku. Ini sama tazhaqo fi'il mudhari. Akan binasa. Boleh juga akan hancur. Betul. Anfusahum diri. Anfusuhum jiwa atau nyawa ya. Betul. Wahum dan mereka, sedang mereka kafirun. Mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Ahsanti. Wa tazhaqa anfusuhum dan akan binasa. Kenapa ada akannya? Karena fil mudhari. Fil mudhari kan masa depan tuh ya. Akan binasa, akan hancur anfusuhum diri-diri mereka sendiri. Ini tentang orang munafik nih ya. Wahum kafirun, sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Syukran, ahsanti Ibu Umi. Selanjutnya, iya, boleh. Tazhaqo ini domirnya anta apa Ustaz? Kembali kepada fa'ilnya. Fa'ilnya mana tuh kira-kira? Itu kan tazhaqo fil mudhari. Fi'ilnya mana tuh? Fi'ilnya di depannya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya anfus. Kelihatan? Anfus. Anfus itu kan jamak taksir. Semua jamak taksir mu'annats. Karena itu domirnya tazhaqo hiya. Oke. Wa tazhaqo anfusuhum dan dia binasa. Siapa dianya itu?
anfusuhum, diri-diri mereka binasa. Karena anfus jamak taksir dari nafsun, maka dia muannats, karena itu tazhaqo fiilnya domirnya hiya. Oke. Syukron Ustaz. Lanjut sekarang ke siapa? Ibu Erna, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahlifuna, dan mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, Iya. innahum, sesungguhnya mereka, laminkum, akan dari mereka. Apa? La-nya apa tuh? Sungguh dari Sungguh bagus. Iya, minkum, dari mereka, betul. dan tidaklah Kalian ya, betul ya. oh iya kalian, laminkum dari Ya. wama, dan tidaklah hum mereka, minkum dari kalian, Iya, walakin nahum, dan akan tetapi mereka. bagus. Syukran. Ahsanti, Ibu Erna. Ya, la barusan tuh yang dibaca Bu Erna. La itu artinya sungguh. Jadi kita punya la yang harokatnya memang asli la. Kita punya li yang harokatnya ya kasrah gitu. Kalau li artinya bagi, ya li artinya bagi itu. Sedangkan la artinya sungguh. Nah, si li yang artinya bagi itu bisa berharokat la. Kapan tuh? Kalau ketemu domir, ya kan? Kalau ketemu domir. Kalau ketemu domir, maka sili yang tadinya berharokat kasrah berubah menjadi la. Tapi la yang atas nih, ini memang tidak bisa berubah dia. La saja tuh. Maka ibu lihat, la minkum. La-nya itu bukan karena ketemu domir. Bukan, kan la ini ketemu min ya. Min kan bukan domir kan. Nah, berarti la di sini la asli. Yang artinya sungguh. Ya. Baik, syukran ahsanti. Sekarang Ibu setelah Bu Erna posisinya siapa tadi ya? Bu siapa? Bu Umi? Bu Umi. Bu Yeti apa Bu Putri? Yeti. Oh Bu Yeti mangga. Qaumun, kaum, Ya. yafrokun, mereka sangat takut. Betul. Yafrokun di sini mau saya potong. Betul, yafraqun artinya adalah yakhafun. Yafraqun sama dengan yakhafun, artinya mereka takut ya. Yakhafun. Lanjut. Lau sekiranya Ya. yajiduna, mereka mendapatkan malhaan, maljaan, tempat perlindungan ya Ustaz. Betul. Maljaan, tempat perlindungan. Au atau maghorotin, gua-gua. Betul. Maaf saya potong. Magharat ibu-ibu semua. Ini diambil daripada ghar. Ibu masih ingat ghar? Ghari Hira misalnya. Ghar Hira. Ghar itu artinya goa. Ghar ini sama dengan kahf. Ya, sama dengan kahf. Ghar, kahf. Nah, ghar ditambah mim di awalnya jadinya magharatun. Magharatun jamaknya magharatun. Di sini magharatin. Nah, artinya sama, goa-goa. Kalau maljaan diambil dari kata laja'a. Laja'a itu berlindung, ya. Atau juga laja'a itu bisa kembali untuk berlindung gitu lah. Nah, malja'a ada mim di awalnya berarti tempat. Tempat berlindung. Sama tuh. Magharat, tempat apa ya? Tempat berlindung juga, tapi diambil dari kata-kata ghar yang artinya goa. Jadi magharat jamak dari magharatun artinya goa-goa ya. Seandainya mereka mendapati maljaan tempat berlindung au magharatin atau goa-goa untuk berlindung juga. Oke, lanjut. Au atau dakolan, lubang-lubang ya.
Lubang-lubang. Baik. Muddakhal itu diambil dari kata-kata dakhala. Dakhala apa artinya, Bu? Masuk kan ya? Dakhala masuk. Kalau muddakhal tempat masuk yang di dalamnya masuk, yang di dalamnya dia bisa berlindung. Jadi sama dengan lubang gitu ya. Muddakhalan, tempat masuk untuk berlindung. Jadi ini semuanya intinya berlindung nih. Maljaan, tempat berlindung. Goa, magharatin, goa-goa, tempat berlindung juga. Muddakhalan, lubang di bawah tanah itu juga sama untuk berlindung. Ya, bedanya kalau magharatin ini apa namanya di atas tanah begitu. Kalau muddakhalan di bawah tanah. Ya, magharat secara umum di atas tanah, kalau muddakhalan di bawah tanah. Kalau maljaan umum, semua tempat berlindung disebut maljaan. Oke. Makanya Allah sendiri, satu lagi maaf, Allah sendiri disebut sebagai maljaan. Misalkan gini, la malja'a wala manja. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat kembali illa ilaik, kecuali kepadamu ya Allah. Itu juga bisa disebut. La malja'a dalam satu hadis, doa, maaf, dalam satu doa, la malja'a, tidak ada tempat berlindung illa ilaik, kecuali kepadamu. Itu ya. Baik, syukran Ibu Yeti. Selanjutnya baris kelima, Ibu Putri Mangga. Lawalau, lanya sungguh, walau Ya. berpaling. Siapa tuh yang berpaling? Wow, alif di Mereka. akhirnya. Bagus, Mereka. mereka. Mereka berpaling ilaihi kepadanya. Ya. Wahum dan mereka yajmahun. Oke, yajmahun ya. Yajmahun, jamaha, yajmahu. Sama dengan sara'a yasra'u. Bersegera. Ah, bagus. Sara'a, bersegera. Bisur'a, sari'. Sari itu kan cepat. Ya, bersegera. Betul. Yajmahun. Sama dengan yasra'un. Mereka bersegera. Wa minhum, dan di antara mereka man, siapa yang Betul. yalmizuka wala talmizu anfusakum. Nah, itu dia. Wala talmizu anfusakum. Apa tuh? Iya. Atau Yang wailul menjerumuskan. atau wailul likulli humazatil lumazah. Oh, Lumazah. mencela. Mencela. Oh iya iya, aku Beda. baru nyambung ya. Bedanya, punten, maaf saya potong. Kalau humazah, humazah sama lumazah, makna aslinya sama. Sama-sama mencela, sama-sama merendahkan, sama-sama menghina. Bedanya kalau humazah orangnya tidak ada, kalau lumazah itu orangnya di depannya. Nah, ini lumazah nih. Si gendut mana? Misalnya. Orangnya kagak ada tuh. Nah, itu namanya humazah. Tapi kalau orangnya di depan mata, nah itu lumazah. Oke, lanjut. Yalmizuka, mencela engkau, Bagus. di dalam. Ahsanti, syukran. Ya, yalmizu itu sama akarnya dengan lumazah. Baik, lamaza yalmizu. Lamaza yalmizu, mencela, menghina. Syukran, Ibu Putri. Baris ke-6 kembali ke Ibu Umi ya. Silahkan Ibu. Sodakoti, sedekah. Fa'in, maka jika mereka diberi. Hebat. Minha, dengannya. Darinya. Ya. Betul. Darinya. Rodu itu apa ya? Dari kata senang atau ridho. Rodiya yardo, rodiya. Karena mereka senang ya. Mereka hebat. Mereka senang, mereka ridho. Jadi fa'in u'tu minha, maka jika, ini tentang orang munafik ya, maka jika mereka diberi darinya dari sedekah, rodu, mereka ridho. Jadi kalau dapat bagian dari sedekah, mereka ridho. Itu orang munafik tuh. Lanjut. Wa'in, dan jika ya. Lam tidak. Bagus. Yu'ta ya. Yu'tau.
Yu'to ya ini. Yu'tau. Yu'to itu berarti sama ya, diberi ya. Sama mereka diberi. Maaf saya potong Ibu. Bedanya Bedanya bagus. Bedanya kalau u'tu itu fi'il madhi, kalau yu'tau ini fi'il mudhari. Karena aslinya ya di sini saya tarik ke sebelah kiri kita. Aslinya adalah a'to. Ini kelihatan di layar ya Ibu-ibu ya. A'to. atau diberi. Ini fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yu'ti. Ini fi'il mudhari'nya. Yu'ti, a'ta yu'ti artinya memberi. Nah, lihat a'ta memberi fi'il madhi, yu'ti memberi fi'il mudhari. Ui karena ini apa namanya? Ada huruf ilatnya jadinya u'tu mereka diberi. Kalau yang atas yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini lam yu'tau. Ua. Ya, ua. Ini juga sama. Ini asif juga. Diberi, sama-sama diberi. Yang satu madhi, yang satu mudhari. Oke. Mangga. Minha darinya, idza tatkala. Betul. Idza tatkala boleh, apabila boleh. Syukran ibu-ibu, Ibu Umi. Ahsanti, hebat Bu Umi. Setelah Ibu Umi, Ibu Erna. Mangga. Hum mereka Hmm. yaskhatuna mereka marah. Mereka marah, betul. Misalnya ada hadis apa tuh? Ridallah fi ridal walidain. Oh Wa iya. sukhtullah, ya kan? Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Sama tuh. Yaskhatun fil mudhari'nya. Mereka marah, mereka murka. Ya. Enggak? Walau dan sekiranya annahum sesungguhnya mereka rodu mereka ridho ma apa yang atahumullah apa ya Ata apa tuh? Ata yu'ti Ya. memberi. memberi atau pemberian mereka apa ya Allah memberi mereka Bagus. Allah memberi mereka. Betul Ibu. wa rasuluhu dan rasulnya. Kalau digabung kira-kira gimana tuh Bu Erna? Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh. Dan sekiranya mereka ridho apa yang Allah. pada mereka dan rasulnya. Iya. Dan sekiranya mereka ridho dengan apa yang Allah dan Rasulnya beri kepada mereka. Iya. Hebat. Jadi fa'ilnya dua tuh ya. Allahu dan wa rasuluhu. Allahu dan rasuluhu fa'ilnya tuh. Nah, jadi apa yang Allah beri dan apa yang Rasul beri. Syukran Ibu Erna. Hebat Ibu Erna. Ahsante. 8 Ibu Yeti. Wa dan qalu mereka berkata hasbunallah cukuplah bagi kami Allah sayu'tina seakan yu'tina memberikan kepada kami ya. Betul? Allahu Allah min dari fadlihi karunianya Iya. wa rasuluh dan rasulnya. Nah, berarti fa'ilnya dua juga tuh ya. Sayu'tinallahu wa rasuluhu. Kalau diartikan seluruhnya gimana Ibu Jeti? Dari ini aja. Dari sini nih. Sayu'tina. Allah dan Rasulnya akan memberikan keutamaan kepada kami. Cakep. Allah dan Rasulnya. Dikit lagi. Allah dan Rasulnya akan memberikan kami dari karunia-Nya, dari keutamaan. Fadli bisa kita artikan karunia. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami min fadlihi dari karunia-Nya. Ya, hebat. Syukran ahsanti. 9 Ibu Putri. Nah, enggak. Inna sesungguhnya kami ila kepada Allahi Allah raghibun
berharap. Ya, orang-orang. Orang-orang yang berharap. Hebat. Innama sungguh hanyalah as-shadaqatu orang-orang yang bersedekah. Sodakot jamak dari sodakot. Berarti bukan orang-orang. Sedekah-sedekah. Oh, sedekah-sedekah. Sedekah-sedekah lil fuqara'i kepada orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin. Ahsanti, syukran. As-sadaqat jamak dari sodakotun. Ahsanti Ibu Putri. Sodakot. Tapi sodakoh di sini ibu-ibu semua lihat. Sodakoh di sini maksudnya adalah zakat. Ya, sodakoh di sini adalah zakat. Jadi sodakoh itu secara umum ada dua. Ada sodakoh wajib namanya zakat. Ada sodakoh sunnah namanya sedekah atau infak. Gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud sodakoh ini adalah sodakoh wajib. Innamas sodaqatu, sungguh hanyalah sodakoh. Sodakoh itu maksudnya zakat itu karena sedekah wajib di sini. Ya, lil fuqara'i wal masakin. Ini zakawat, jamak dari zakat. Zakawat. Baik. Al fuqara, ibu-ibu lihat lagi. Fukoro dan masakin. Fukoro itu orang-orang yang tidak punya harta. Ya, sama sekali. Kalau masakin, orang yang punya harta tapi tidak cukup. Ya. Fukoro, orang yang tidak punya harta, dia hari ini mau makan nggak bisa tuh. Kenapa ya? Nggak ada makanan. Kalau masakin, dia punya makanan tapi nggak cukup. Misalnya beras cuma 1 piring, nasi cuma 1 piring. Sedangkan makan ya minimal 3 piring lah. Itu baru 1 orang tuh, belum istri dan anak-anaknya misalnya. Dia ada tapi kurang, itu masakin. Sedangkan fukoro tidak ada. Ya, termasuk orang yang kerja tapi pekerjaannya tidak bisa menyukupi kebutuhan nafkah keluarganya. Nah, itu termasuk masakin. Gitu ya. Baik. Sekarang 10 setelah Ibu Putri ke atas lagi ya. Ibu Umi Mangga. Wal amilin dan amil. Ya, amil. Pengurus ya. Pengurus, betul. Alaiha, atasnya. Nyanya kembali kemana tuh? Nyanya kembali ke zakat. Hebat. Zakat atau sodakot ya. Betul, silahkan. Wal mu'alafati dan para mu'alaf ya. Dan mu'allafah. Nah, maaf saya potong. Mu'allafah secara bahasa allafa yu'allifu. Mu'allafah itu artinya yang dilunakkan. Mu'allafah itu secara bahasa yang dilunakkan. Misalnya apa itu? Allahumma alif baina qulubina. Misalkan ada doa begitu kan ya. Allahumma alif, ya Allah, lunakkanlah, satukanlah hati-hati kami kama allafta baina fulan dan fulan dan seterusnya. Allafa yu'allifu itu artinya melunakkan atau menyatukan. Nah, di sini mu'allafah secara bahasa artinya tadi apa tuh? Melunak, yang dilunakkan. Orang yang dilunakkan. Apanya? Qulubuhum, hati-hati mereka. Ya, silakan. Qulubuhum, hati-hatinya. Mereka. Hati-hati mereka. Wafi dan dalam. Ya. Al-riqab. Ar-riqab. Itu yang apa ya? Yang memerdekakan budak. Ya, fir-riqab. Riqab itu istilah untuk budak. Ya, ar-riqab itu artinya budak. Jadi kalau digabung wafir riqab dan dalam pembebasan budak, dalam membebaskan budak. Ya. Sedekah zakat itu ya. Boleh. Berarti sama ar-riqab itu sama dengan wa ma malakat aimanihim. Bukan? Ya, betul. Riqab, sebenarnya riqab itu Bu artinya ini Bu, nih apa nih namanya riqab nih? Leher. Diambil dari kata-kata raqabah. Nah, riqab itu makna aslinya leher, tapi maksudnya adalah riqab di dalam Al-Qur'an orang yang lehernya terbelenggu.
Maksudnya siapa tuh? Budak. Nah, tadi Bu Erna bilang ma malakat aimanukum. Secara bahasa artinya ma malakat aimanukum itu apa yang kalian miliki karena kebiasaan atau sumpah kalian. Apa yang kalian miliki? Yang kalian miliki itu maksudnya siapa? Budak. Zaman dulu ada kesepakatan karena sebab-sebab tertentu kita bisa memiliki budak. Nah, jadi di dalam Al-Quran bagus tadi Bu Erna ada istilah riqab, ada juga istilah ma malakat aimanukum. Itu sama-sama artinya budak. Ya. Syukran itu ya. Mangga. Dilanjut setelah itu Ibu Erna. Mangga. Wal gorimina dan gorim. Gorim itu orang yang berhutang ya. Betul, orang yang berhutang gharim. Satu orang gharim. Kalau jamak gharimin, orang-orang yang berhutang. Ya. Wafi dan untuk Dan sabi. di dalam Oh iya. Dan di dalam sabili jalan Allah wa benis sabil dan orang dalam perjalanan. hebat. Ibnis Sabil, orang dalam perjalanan. Hebat. Maaf saya potong Ibu Erna. Bagus tadi Bu Erna mengartikan Ibnis Sabil, orang yang dalam perjalanan. Ibnis Sabil sama dengan musafir. Ya, sama dengan musafirun. Jangan kita artikan secara harfiah. Secara harfiah kan anak jalan, anak jalanan. Bukan anak jalanan tuh. Tapi maksudnya adalah musafir. Ya. Dikit lagi Bu Erna. Faridotan apa ya? Kewajiban. Ya, kewajiban. Faridatan kewajiban. Fardu, makanya ada sholat fardu. Ada fardu kifayah, ada fardu ain, ya kan? Kewajiban atau wajib. Ya. Baik, syukran Ibu Erna. Tadi ada sedekah zakat itu ada berapa tuh? 8 ya. 1 untuk orang-orang fakir, 2 untuk orang miskin, 3 amil. Amil itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah ya untuk mengurus zakat. Kalau sekarang Baznas contohnya yang paling besar ya. Kemudian yang keempat al-muallafati qulubuhum, orang yang apa itu? Orang yang dilunakkan hatinya, diantaranya orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kelima firriqab ya. Firqab itu memerdekakan budak ya. Yang keenam al-gharimin, orang-orang yang berhutang. Tapi berhutang ini catatannya bukan untuk konsumtif ya, bukan untuk konsumtif dan bukan untuk selain kebutuhan pokok. Misalnya saya punya rumah, punya mobil, walaupun sederhana, boleh ngutang. Saya nggak masuk gorimin nih. Karena tanpa mobil saya masih bisa pakai motor walaupun kebutuhan, tetapi belum menjadi kebutuhan pokok dan ya itu bagian dari apa namanya konsumtif gitu. Artinya itu dipakai bukan keperluan yang betul-betul perlu yang menyebabkan darurat gitu. Jadi bisa jadi kita semua gorimin dalam makna bukan yang ini gitu. Ya. Jadi bukan semua orang yang berhutang. Wa fi sabilillah di jalan Allah, wa benis sabil dan orang yang musafir. Baik, syukran Ibu Erna. Setelah Bu Erna, Bu Yeti. Silahkan. Min dari Allahi Allah, wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, hakimun maha bijaksana. Baik. Ya terus. Dan minhum di antara mereka alladzina orang-orang yang yu'zuna mereka menyakiti ya Ustaz. Betul, yu'zun mereka menyakiti. Hebat. Syukran Ibu Yeti. Yu'zun itu artinya menyakiti ya. Adza dari kata-kata adza yu'zi. Adza yu'zi. Saya tuliskan. Adza yu'zi. Sebentar. Adza yu'zi. Di atas ya.
Adza. Oh, nggak bisa nih. Di sebelah kiri kita A-nya panjang ya. Adza yu'zi. Ini artinya menyakiti. Adza yu'zi. Adza yu'zi, menyakiti. Humnya ini kan hum tadi nih. Yu'zuna. Yu'zuna. Syukran Ibu-ibu Yeti. 14 setelah Bu Yeti, Ibu Putri, silahkan. Ada Bu Yusia. Nanti setelah Bu Putri, Bu Yusia. Ahlan wa sahlan Bu Yusi. Maaf baru lihat. Mangga Bu Putri dulu. An-nabiyya, nabi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, huwa dia uzunun. Uzunun tuh bukannya telinga, Ustaz. Betul. Udhunun telinga. Maaf saya potong Ibu Putri. Ibu-ibu semua. Udhun artinya telinga. Jadi wa yaqulun, dan mereka berkata huwa udhun, dia adalah telinga. Telinga yang dimaksud secara bahasa udhun itu artinya telinga. Tapi tafsirnya, maksud dari kata-kata udhun ini adalah mendengar dan membenarkan semua informasi. Jadi orang yang mendengar dan menerima semua, bahkan membenarkan informasi apapun itu sebutannya udhun, gitu ya, telinga. Nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya apa ya. Itulah ya. Jadi udhun itu maksudnya adalah istilah untuk mendengar dan membenarkan semua informasi. Padahal kan kita ya nggak perlu mendengar dan membenarkan semua informasi gitu ya. Harus kita saring. Ini ungkapan orang-orang musyrik, orang munafik waktu itu kepada Nabi Muhammad. Lanjut. Jadi mengejek, mengejek, mengolok Nabi. Jadi Nabi itu disebut huwa udhun, dia mah ya semua didengerin sama dia. Padahal kan harusnya enggak, misalnya begitu. Padahal Nabi lebih paham daripada orang yang munafik itu. Gitu. Enggak? Kul, katakanlah. Mau nanya dulu Ustaz bentar. Boleh, silakan. Berarti yu'zuna itu hampir sama dengan uzun. Kalau yu'zuna kan tadi menyakiti. Sama nggak akar katanya Pak Ustaz? Uzun. Hampir sama tapi berbeda. Lihat di sebelah kiri. Kalau adza, ini nih adza yu'zi, akarnya adalah hamzah, kelihatan? Hamzah, zal, dan huruf illat. Kelihatan ya? Di fi'il mudhari juga begitu. Hamzah, zal, dan huruf illat. Tapi kalau udhun, hamzah, zal, dan nun. Oh. Ya kan? Kalau yang yu'zun karena ada nunnya ya, jadi terasa mirip ya, sama. Padahal nunnya nun ini, nun domir hum, ya kan? Oh. Ya, jadi beda ya. Kalau adza yu'zi atau di situ yu'zun dalam Al-Quran itu artinya menyakiti. Kalau ini udhunun, ada nunnya, artinya telinga. Jauh ya bedanya. Jauh beda Tapi nun. kayaknya sengaja Allah memakai kata-kata yang mirip gitu ya. Iya, betul. Ini mirip. Kalau ada pertanyaan begitu bagus tuh. Maksudnya yu'zun sama udhun, berarti ya belajar bakatanya bagus. Mangga dilanjut. Kul, katakanlah wahai Nabi gitu ya Ustaz ya. Betul, iya. Uzunu, Telinga. khairin, lebih baik lakum bagi kalian, yu'minu, dia beriman. Betul, dia beriman. Dianya siapa tuh? Dianya adalah Nabi Muhammad. Ya, dianya maksudnya adalah Nabi Muhammad. Khairin ya Ustadz ya? Khairin, ini lebih tepatnya apa tadi? Kebaikan ya, bukan lebih baik, tapi kebaikan. Ini apa itu? Mudhaf ilaih. Udhunu khairin, ya, telinga kebaikan gitu. Maksudnya mendengar kebaikan. Jadi Nabi itu tidak mendengar semua hal.
Tapi Nabi itu mendengar kebaikan saja. Itu ya. Berarti uzunu itu bukan fi'il amar ya, Ustaz? Bukan, dia isim. Isim, makanya itu isim ketemu isim, uzun dan khair. Telinga kebaikan, maksudnya mendengar kebaikan. Katakanlah, wahai Muhammad itu uzunu khairin, mendengar kebaikan saja, lakum, itu juga kebaikannya untuk kalian. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang munafik bahwa Nabi Muhammad mendengar semua informasi apa saja dan membenarkan semua informasi. Enggak begitu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu uzunu khairil lakum. Mendengar kebaikan dengan telinganya itu juga kebaikannya lakum untuk kalian. Oke? Baik, syukran Ibu Putri. Setelah Bu Putri, Bu Yusi ya. Silahkan Ibu. Bu Yusi kalau mau dua-duanya boleh tuh 14-15. Ya. Nah, enggak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi kepada Allah, wa yu'minu dan mempercayai, Iya, lil mu'minina orang-orang mukmin. betul. Maaf saya potong Ibu-ibu, punten Ibu Yusi. Yu'minu billah, yang satu yu'minu lil mu'minin. Sama-sama yu'minu tuh artinya boleh percaya, boleh beriman. Nah, tapi bisa kita sesuaikan. Kalau yu'minu billah berarti beriman kepada Allah. Tapi kalau wa yu'minu lil mu'minin, tadi Bu Yusi betul tuh, percaya kepada orang-orang mukmin. Ya, yu'minu pertama kita artikan beriman karena setelahnya billah. Kalau yu'minu kedua kita artikan percaya karena setelahnya lil mu'minin. Gitu ya. Jadi kita sesuaikan walaupun katanya sama gitu ya. Enggak, hebat Bu Yusi. Warohmah dan rahmat, Iya. illadina bagi orang-orang yang amanu beriman, minkum di antara kalian, Hebat. waladina orang Dan orang-orang yang yu'duna menyalahkan, menyakiti saja. menyakiti Rasul Allah. Betul. Lahum bagi mereka zabun azab alim yang pedih. Yang pedih, betul. Lahum adzabun alim, bagi mereka, bagi orang-orang yang menyakiti Rasul, adzabun alim, azab yang pedih. Hebat Ibu Yusi, alhamdulillah. Ini seluruhnya tentang orang-orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, Ibu-ibu, mangga. Baik, sedikit tafsir ya, biar kita ada sesi tafsir sedikit. Tadi saya sampaikan bahwa Allah di sini berbicara tentang orang-orang munafik. Dan di antara sifat orang-orang munafik disebut oleh Allah dari baris ketiga. Sifatnya di antaranya adalah wa yahlifuna billah. Mereka itu satu suka bersumpah, yahlifun. Mereka sering bersumpah, Ibu. Jadi orang munafik itu sering bersumpah. Ya, satu, bersumpahnya itu dengan nama Allah. Demi Allah dia bilang begitu. Demi Allah, ya, saya mencintai Allah dan Rasul. Padahal ya di mulut doang begitu tuh. Sesungguhnya enggak gitu misalnya ya.
Jadi yang pertama, mereka sering bersumpah dengan nama Allah. Sumpahnya apa tuh? Innahum laminkum, sesungguhnya mereka bersama kalian. Tapi Allah katakan wa ma huwa minkum tuh. Dan sesungguhnya tidaklah mereka bersama kalian. Jadi orang munafik itu ngaku-ngaku saya orang Islam. Saya bersama Nabi, saya bersama orang Islam, saya sama-sama beriman, samaan dong kita. Ngomongnya begitu tuh. Tapi sebenarnya kata Allah wa ma hum minkum. Mereka bukanlah bagian dari kalian. Itu yang pertama. Mengaku-ngaku gitu ya. Yang kedua, law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan, seandainya mereka mendapati malja'an tempat perlindungan, magharat goa-goa, muddakhalan lubang-lubang, lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Seandainya mereka, yang kedua, seandainya mereka mendapati tempat yang aman ya, tempat perlindungan yang aman, bukan negara Islam, mereka bakal pindah ke situ tuh. Jadi dulu di mana, di Madinah, negara Islam tegak gitu ya, pimpinannya adalah Nabi Muhammad, disegani, berwibawa ya, musuh juga segan. Nah, orang-orang munafik ada tuh di dalamnya tuh. Mereka pura-pura beriman, tapi mereka nggak nyaman dengan keimanan mereka, kepura-puraan mereka. Kenapa ya? Karena hatinya tidak beriman gitu ya. Nah, kata Allah, seandainya ada tempat selain Madinah yang membuat mereka aman, ya, apakah itu maljaan bentuknya, tempat perlindungan secara umum, misalnya apa itu namanya, benteng-benteng begitu, misalkan ada benteng di tempat tertentu, au magharat atau goa-goa, au muddakhalan atau lubang-lubang dimanapun yang mereka bisa bersembunyi, wahum yajmahun, mereka akan bersegera ke tempat itu. Jadi sebenarnya mereka benci dan sebenarnya nggak mau gabung sebenarnya. Itu sifat yang kedua. Yang ketiga, wa minhum, yang ketiga, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Orang munafik itu sering menghina, sering mencela sedekah. Ya, dia nggak mau sedekah, tapi dia suka mencela orang yang bersedekah. Atau mencela pemimpin yang membagi-bagikan zakat. Kenapa si fulan dikasih, si fulan ini nggak dikasih? Kenapa yang fakir dikasih, yang ini nggak dikasih, dan seterusnya. Pokoknya kritik, tapi kritiknya karena kebencian. Ya, yalmizuka, mencelamu. Ya. Selanjutnya yang keempat, fa in u'tu, kalau mereka diberi dari sedekah, radu, mereka ridho. Kalau dapat bagian sedekah, bagian harta rampasan perang, mereka ridho tuh, senang mereka. Wa illam yu'tau, tapi kalau nggak dapat, idahum yaskhatun, tiba-tiba mereka yaskhatun, mereka marah. Itu sifat yang keenam. Yang keempat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke berapa itu, 56 sampai 58 ya. Yang pertama, sering bersumpah atas nama Allah padahal sumpahnya itu sumpah palsu, bohong. Yang kedua, mereka pengennya keluar dari jamaah Islam, pengennya keluar dari barisan Islam, pengennya keluar dari kepemimpinan Islam. Yang ketiga, mereka sering menghina apa saja, terutama menghina dalam sodakoh atau menghina dalam sedekah-sedekah. Itu artinya mereka juga tidak mau bersedekah. Yang keempat, kalau mereka dapat jatah, mereka senang. Kalau nggak dapat jatah, mereka marah. Itu diantara sifat-sifat orang munafik yang disebut oleh Allah. Baik, itu dulu ya. Yang mau bertanya boleh sebelum kita lanjut lagi. Ustadz, Enggak. apa bedanya man dengan alladzi? Man dengan Alladzi. Man Bisa- dengan Wa minhum man yalmizuka. ya. Kan ada misalnya wa minhum alladzina yu'zunan nabiyya gitu kan.
Kenapa Baik. enggak? Kenapa nggak pakai alladzi, nggak pakai man gitu ya? Ayatnya tadi baris keberapa ya, Bu? Kalau yang man itu baris Baris kelima ya? ya. Baris kelima, oke. Wa Kalau yang minhum man. Oke. kalau yang baris 12 itu alladzina. Mana tuh baris 12? Sebentar, di bawah ya. Nah, di ayat Eh, 61-nya. Wa minhum alladzina yu'dzuna. Oh, baik. Baik. Man itu kan ini dua-duanya man dengan alladzi sama-sama apa itu isim mausul ya, sama-sama isim mausul. Man yang pertama itu man artinya siapa yang atau orang yang, sedangkan alladzi yang ya. Secara harfiah artinya sama, orang yang dengan yang saja. Secara harfiah sama. Tetapi kalau man ya ada apa namanya? Ada rasa bahasa bahwa man itu relatif sedikit jumlahnya. Misalnya di baris kelima tuh wa minhum man yalmizuka, dan di antara mereka ada orang yang begitu tuh. Ya, jadi man itu menunjukkan sedikit. Jadi dari mereka itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang apa tuh? Yang yalmizu gitu. Tapi kalau alladzi dia dari sisi rasa bahasa dia umum begitu ya. Untuk menjelaskan ya apa namanya, di antara mereka ada orang-orang yang melakukan ini dan itu. Tetapi kalau man itu relatif rasa bahasanya lebih sedikit gitu ya. Di antara orang-orang beriman ada orang yang ikhlas. Berarti yang ikhlas ada di sana, tapi jumlahnya nggak banyak. Gitu ya. Di antara orang-orang yang beriman ada yang ikhlas. Di antara orang-orang yang ikhlas ada yang ihsan. Gitu. Semakin sedikit tuh. Dan Kayaknya seterusnya. man itu Ustaz ya. Man ya, pakainya man. Wallahu a'lam. Kalau yang di ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tuh bilangnya kalau Allah bilang man itu kayak pesannya tuh personal ke diri kita gitu. Berarti sedikit tuh ya. Mau ngasih Ya. tugas ke kita man yuk minu billah misalnya gitu. Jadi kayak anggap Man itu Allah kana anggap itu kayak Allah lagi ngomong ke kamu gitu. Masya Allah. Kayak gitu. Ya, bagus tambahannya tuh ya. Berarti ya ada unsur apa itu namanya sedikit. Kamu itu kan sendirian, padahal ya yang dengar bisa jadi bukan sendiri gitu. Ya, Allah a'lam. Syukuran, Ustadz. Baik, ada lagi. Tapi nanti beda ya Ustadz ya sama man apa tuh man syartiyah itu beda lagi Ustadz. Beda, ya. Oh iya. Kalau man Tapi syartiyah rasa bahasanya beda juga ya Ustadz. beda, betul, beda. Oh iya iya. Kalau man syartiyah itu misalnya gini, siapa yang kamu benci, maka dia juga yang aku benci. Nah, siapa yang datang ke masjid pertama kali, maka dia yang saya kasih hadiah. Nah, itu syartiyah. Ada apa kalau bahasa Indonesia itu ya? Apa ya syartiyah? Bahasa Indonesianya apa itu ya? Ya, biasanya begitu. Siapa yang maka ada balasannya. Siapa yang ini maka, siapa yang itu maka gitu. Siapa yang taat dikasih surga, Betul. siapa yang Betul. berpaling dosa gitu ya Ustaz Iya, ya. Oh betul. iya. Baik Ustaz. Tapi ini beda ya rasa bahasanya tadi jadi beda ya Ustaz ya. Beda karena dia bukan mausul. Bukan iya. bukan apa? Isim apa namanya mausul itu sambung, bukan kata sambung. Iya ya. Baik Ustaz, syukron. Siap, afwan. Baik, kita lanjutkan. Ini coretan-coretan saya hapus ya. Kita sekarang kemana? Kita ke samping dulu ya, latihan membaca teks Arab. Masih ada waktu banyak tuh. Saya perbesar. Kalau ibu-ibu ada teks yang pernah dibagikan Bu Putri, boleh dilihat juga tuh, itu lebih besar. Kalaupun tidak, buat coret-coretannya ya. Nah, ini di layar juga sudah saya besarkan, mudah-mudahan membantu. Oke, kita bareng-bareng dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebentar. Yuk, ayat yang ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Nanti pada posisi-posisi yang penting dan itu berkaitan dengan materi-materi yang pernah kita pelajari, saya akan berhenti dan saya akan tanyakan kepada ibu-ibu ya. Jawabannya bebas, jangan khawatir salah. Pokoknya coba aja. Rofanya kenapa ini? Nasobnya itu. Jazm karena itu dan seterusnya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innama. Nah, itu innama tuh ya. Sungguh hanyalah. Innama tu'ta fi'il mudhari pasif. Innama tu'ta, sungguh hanyalah, tu'ta diberi. Apa yang diberi? Az-zakawatu ta'apati. Ada fi'il setelahnya apa tuh? Ada fi'il setelahnya sesuatu. Sungguh diberi. Diberi apa? Az-zakawatu tati. Silakan. Itu apa ti? Ti. Ti. Kenapa ti? Karena mansub. Karena mansub. Ibu lihat. Tuh. Sebentar, saya nulis di mana ya? Di sini ya. Kelihatan di layar. Kalau saya bilang begini misalnya, Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana. Kelihatan ibu-ibu ya? Qur'ana. Tuh lihat. Qoro'a Muhammadun Al-Qur'ana. Qoro'anya sebagai apa nih? Fi'il madhi ya. Kelihatan? Qoro'a fi'il madhi. Kelihatan ya? Muhammadun. Apa tuh Muhammadun? Fa'il. Ya kan? Tanda fa'ilnya apa? Kedudukannya sebagai fa'il dalam keadaan rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Sudah? Al-Qur'ana sebagai mansub. Sebagai maf'ul bih mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah. Sudah? Jadi ini maf'ul bih nih. Maf'ul bih. Sudah? Nah, sekarang ibu lihat di bawahnya. Kan qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Sekarang Muhammadnya saya buang. Kalau tadi Muhammad telah membaca Quran. Sekarang dari qara'a saya ganti jadi pasif quri'a. Quri'a. Sekarang agak bagusan kan tulisannya ya? Belakangnya ada tulisannya itu Ustadz, jadi pusing. Oh, nggak kelihatan ya? Mana lo? Iya, Bisa nanti lah deh. lumayan. Maaf ya. Al-Qur'anu. Lihat, nggak apa-apa deh sementara. Kalau atas itu qoro'a, Muhammad telah membaca Al-Quran. Kalau sekarang fa'ilnya, subjeknya saya hapus. Jadinya quri'a, dibaca. Al-Quran telah dibaca. Kalau yang atas, Muhammad telah membaca Al-Quran. Ibu lihat, Al-Quran yang atas sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu fathah. Sedangkan Al-Qur'anu yang di bawah, rofa sebagai, ada yang ingat? Sebagai naibul fa'il. Sebagai naibul fa'il. Jadi membedakan antara fa'il dengan naibul fa'il itu lihat fi'il sebelumnya. Kalau fi'il sebelumnya pasif berarti fa'ilnya hilang tuh. Yang ada adalah maf'ul bihnya menggantikan posisi fa'il. Maka dia disebut dengan naibul fa'il. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana, yang tadinya Al-Qur'ana berubah menjadi Al-Qur'anu, tapi qara'anya berubah menjadi quri'a. Quri'al Qur'anu. Al-Qur'an telah dibaca. Nah, sekarang sudah sampai sini. Tu'ta. Tu'ta itu kan fi'il mudhari pasif. Diberi. Sungguh hanyalah diberi. Yang diberi apa?
Az-zakawatu tati, zakat-zakat. Zakawat itu sama dengan Al-Qur'anu. Berarti apa tuh? Tuh, Tuh sebagai naibul oh fa'il. cakep. Naibul fa'il. Sebagai naibul fa'il. Zakawatu. Ini tu'to. Pasif. Zakawatu. Sungguh zakat-zakat itu hanyalah diberi. Zakat yang apa? Yang al-wajibatu tati. Tuh, kenapa wajibatu? Naat manut. Cakep, karena dia naat. Naat dari apa? Naat dari zakawat. Keren, naat ya. Tu'taz zakawatu al-wajibatu. Hebat. Naat manut ya, harus sama tuh. Lil muhtajina alladzina la yamlikuna syai'an walil masakini alladzina Kini. ya walil masakini alladzina la yamlikuna ini sini standar semua ya, maksud standar ini permainan apa namanya kosakata. Yamlikuna ma yakfihim. Yakfi itu artinya mencukupi mereka. Wa yasud, nah ini baru nih. Wa yasuddu dalnya tasydid. Wa yasuddu apa? Wa yasudda atau wa yasuddi atau wa yasudd sukun misalnya. Waya suddu. Kenapa wa yasuddu? Udah ada di sini ditulis. Oh, udah ada. Bagus. Nah, sekarang kita cari alasannya. Kan itu ada wa tuh, Bu. Ada wa kan? Ada atof. Berarti cari itu kira-kira dia kemana tuh atofnya tuh. Atofnya kemana ya? Innama tu'tiz zakawatu wal wajibatu lil muhtajin alladzina la yamlikuna syai'an. Wal masakin alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa ma yasuddu. Yasuddu ya. Ini ke sini Bu. Ke yakfi. Yakfi itu dalam keadaan rofa karena tidak ada sesuatu yang membuat dia berubah. Ya. Wa yasuddu, bagus. Hajatu tati, hajat. Ya sadda yasuddu itu artinya mencukupi atau ya mencukupi hajat mereka. Hajatati itu coba. Jata. Hajata. Kenapa hajata? Mencukupi hajat, berarti hajatnya kan objek, Ustaz. Masya Allah. Objek itu bahasa Arabnya? Maf'ul bih. Bagus. Benar ya? Iya betul. Maf'ul bi. Semua maf'ul bi harus Mansub. Mansub di sini tandanya Fathah. fathah. Hebat. Wa yasuddu hajatahum. Dan memenuhi hajat mereka. Oke. Bagus. Hebat. Kan yang Walis. sada itu bukannya menghalangi, Ustaz? Itu sodda. Sodda yasuddu pakai sod. Wa Yang kemarin itu ya, yasudduhum sod ya? ya, pakai sod. Ya, ini mirip nih. Sodda. Kalau sodda itu artinya menghalangi. Wasodduhum an sabilillah gitu ya dia di Quran ya. Ya, Kalau yang ini kemarin sadda. tuh ya. Betul, pakai sod. Baik, lanjut ya. Walis su'atu tati. Ti. Kenapa ti? Ada huruf jar. Cakep, karena ada huruf jar. Hebat. Walis su'ati, su'at ini artinya orang-orang yang bekerja. Ya, sama dengan amilin. Walis su'atil ladzina yajma'unaha, dan orang-orang yang bekerja yang mengumpulkan zakat. Walil ladzina tu'allifuna. Tu'allifu apa tu'allafu? Tu'allafu.
Dan orang-orang yang tu'allifuna, kalian lunakkan, tu'allifuna, kalian lunakkan, qulubu ba apa bi, tu'allifun artinya kalian lunakkan, quluba bi apa bu, silahkan. Luba Kenapa quluba? Lihat ada tu'allifnya ya. Apa tuh? Boleh dilanjut? tu'allifun melunakkan hati, berarti hatinya itu objek. Masya Kalau Allah. objek itu apa? Mansub. Mansub. Hebat. Namanya objek itu apa? Maf'ul Maf'ul bih. bih. Hebat. Ya, ada di layar tuh ya. Saya tulis tuh. Qulubahum karena maf'ul bih. Jadi ibu-ibu harus ngeh tuh. Kalau ada fi'il setelahnya itu kemungkinannya ada fa'il, subjek. Setelah ada fa'il kemungkinannya ada objek atau maf'ul bih. Kalau fa'il itu rofa, kalau maf'ul bih itu mansub atau nasab. Ya, di sini tu'allifuna quluba. Kalian melunakkan, kaliannya sebagai fa'il tuh. Tu'allifun fi'ilnya. Quluba sebagai maf'ul bih. Oke. Biha dengannya, mimman dari siapa yang yurja diharapkan, islamuhu mahu mihi. Yurja itu diharapkan. Pasif lagi nih. Ada yang nyoba? Jangan khawatir salah. Coba aja. Apa? Mu. Bu Yati kenapa mu? Naibul fa'il. Cakep, itu dia. Karena fiilnya yurjanya adalah pasif. Jadi dia namanya naibul fa'il. Saya tuliskan di sebelah kiri. Naibul fa'il. Masya Allah, hebat. Waduh, error nih tulisannya. Naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Islamuhu. Ya, jadi yurja islamuhu. Yurja itu artinya yang diharapkan. Yurja yang diharapkan. Yang diharapkan apanya? Islamuhu, Islamnya. Yang diharapkan Islamnya. Oke. Kita lanjut. Bu, saya hapus dulu ya ininya. Apa nih namanya? Coretannya ya. Kan ibu-ibu. Nanti sisanya ke bawah. Kita coret lagi ya. Baik. Ustadz, Mana tadi? nanti Ya. yang tampilan ayat yang besar ini Ustadz, yang di kanan, itu nggak bisa ditutup dulu pakai putih gitu, semua putih. Jadi Ustadz tulis di atasnya gitu. Gimana tuh? Tapi nggak tahu deh, nanti aja. Sebenarnya saya nggak Ditutup. tahu nih. Ada ini Bu, ada apa itu namanya di Zoom ini Ditutup pakai ada. bidang. Oh gitu ya. Gimana Tapi ya? nanti Ini saya dari kemarin nyari-nyari apa itu namanya? Pak whiteboard di Zoom. Saya pernah pakai, tapi kok belakangan ini nggak ada gitu, nggak ada pilihannya. Di ibu-ibu ada nggak? di layar saya Di mana? Kan biasanya ada di samping remote control tuh. ada Kan saya. ada. Nah, di saya nggak ada. Apa ini harus diupdate ya? Nih Ustadz, ini kelihatan nggak layar whiteboard? Itu betul. Nah, saya pernah beberapa kali pakai itu. Kalau gini Ustadz jadi nggak kelihatan Arabnya tadi ya? Iya, sebentar deh. Nah, ini Ibu pakai apa nih? Whiteboard kan? Coba saya bisa akses nggak? Saya bisa akses nih, tapi nggak bisa kelihatan Arabnya. Iya. Ini bisa, saya bisa tuh. Ya. Ya, begitu deh. Nanti coba-coba lagi deh. Gaptek nih, gaptek, maaf ya. Tapi pulpennya udah keren Ustadz. Alhamdulillah bisa beli pulpen biar lebih nyaman buat ibu-ibu belajar. Oke deh. Bentar, nanti saya tutup dulu nih whiteboard saya. Siap Ibu.
Oke, kita kembali ke tempat tadi ya. Makasih Ibu Putri ya. Ini agak panjang. Sepertinya kita satu ayat ini. Nggak apa-apa ya. Sebentar. Yuk kita lanjutkan ya. Yurja islamuhu. Naibul fa'il ya. Islamuhu. Au atau kuwatu tati. Ada au tuh sebelumnya. Tuh. Tuh hebat. Au kuwatu. Kenapa tuh? Apa ya? Apa tuh? Nah, tuhnya betul tuh ya. Ibu-ibu betul tuhnya tuh. Au itu ternyata sama dengan wa. Huruf atof. Cakep. Huruf atof. Ya. Wa. Ini kok hilang sih. Baik. Au quwwatu imananinu. Nih, nih, Imani. Kenapa imani? Bukan imanu, bukan imana. mudhof ilaih. Mudhaf ilaih. Udah file itu ya. Iya. Yang pertama tadi Ke Islamu, kuat, ya. kemudian kuwatu imani. Imaninya kembali ke kuwatu gitu kan? Kuatan iman ya Ustaz. Iman. Betul, kekuatan imannya. Mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. Au, ada au lagi tuh. Au naf'u ai. Naf'u ai. Kemana tuh kembalinya? Ayo. Atau manfaatnya lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Ada yang nyoba? Naf'u, naf'a, naf'i. I. Kenapa I? Karena dia keiman ya. Diharapkan, coba ibu-ibu lihat, diharapkan keislamannya, atau diharapkan kekuatan imannya, atau diharapkan manfaatnya. Berarti kembali ke kuwatu. Kembali ke kuwatu, kembali ke islamu. Berarti naf'u ya. Jadi bukan ke imani, tapi ke kuwatu. Kekuatu kembali ke islamu. Gitu ya. Islamu karena dia naibul fa'il dari yurja. Au naf'uhu lil muslimin. Oke. Kita lanjut dikit lagi. Au tadfa'una biha syarra. Kenapa syarra tuh enggak syarri? Lihat tadfa'un. Tadfa'un itu artinya apa Ustaz? tadfa'un kalian mencegah. Kalian mencegah dengannya syarra, keburukan. Berarti syarra sebagai ada fi'il tuh, tadfa'un. Mencegah keburukan, makan somai, mencukupi hajat. Berarti maf'ul bi, masya Allah, hebat. Syarra maf'ul bi, keburukan. Keburukan siapa? Ahadun, ahadan, ahadin. Keburukan seseorang. Dua kata satu makna. Keburukan seseorang. Ilaih. Hah? Bagus Ibu Erna. Mudhaf ilaih. Jadi apa tuh dun dan din? Din ya. Semua mudhaf ilaih majrur ya. Syarra ahadin, keburukan seseorang. Syarra ahadin, keburukan seseorang. Anil muslimi. Alhamdulillah. Yuk dikit lagi. Masih kuat? Dikit lagi deh. Wa tu'ta, dan diberi. Ini pasif lagi. Fi itqa ki ku. Ki, kenapa tuh? Ada huruf jar. Cakep. Fi itqi riqababibu.
Itki itu artinya membebaskan, membebaskan budak. Itki riqabi, tapi itki bukan apa namanya? Fi'il. Ini isim, pembebasan budak. Dua kata satu makna. Itki riqabi, I. cakep. Kenapa tuh? Namanya mudhaf ilaih. Ya. Fi itki riqabil ariqai. Ariqa itu sama artinya budak-budak, pembebasan apa namanya budak-budak, pembebasan apa ini namanya leher, pembebasan leher budak. Berarti ariqai sebagai maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya ini bercampur-campur Ibu ya. Ibu lihat lagi. Kata. Oh, betul. Itki riqabin itu maf'ul bih, mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih riqabi dari itki. Nah, si riqabi juga adalah mudhaf. Mudhaf untuk siapa? Mudhaf untuk al-ariqai. Ya. Jadi bertumpuk-tumpuk di sini. Wal mukatibin. Mukatibin ini artinya sama orang-orang yang ada dalam penguasaan orang lain atau para budak. Wal mukatibin. Yuk. Wa tu'ta dan diberi lil gharimina untuk orang-orang yang dililit hutang. Ya, maksudnya zakat itu juga diberikan untuk orang-orang yang dililit hutang, gharimin. Untuk apa orang hutang itu dikasih zakat? Li islahu hahi, untuk memperbaiki. Islahahihu. Cakep. Jelas tuh ya karena ada li. Li islahi, untuk perbaikan. Perbaikan apa? Zatu tati. Perbaikan zatu tati. Tati. Kenapa ti? Masih mudhaf ilaih. Cakep. Dua kata satu makna. Perbaikan zat. Perbaikan zat. Zat itu hubungan. Pemilik, maaf. Zat itu pemilik. Al-bain hubungan. Zatil bainu ni. Kenapa nih? Mudhaf ilaih. Cakep, mudhaf ilaih. Ini lagi-lagi mudhaf ilaihnya bertumpuk-tumpuk. Islahi zatil baini. Zatil bain kita artikan hubungan, perbaikan hubungan. Itu ya, walaupun ada dua kata di situ. Zat dengan al-bain. Oke, dikit lagi. Waliman asqalathum, dan bagi siapa yang asqalat membebani mereka, ad-duyununani. Duyun ini artinya hutang-hutang. Dan bagi siapa yang membebani, asqalat itu artinya membebani atau memberatkan mereka. Siapa yang memberatkan? Ad-duyununani. Duyunu. Kenapa duyunu? Tadi artinya utang ya? Ya, duyun jamak dari dain, hutang. Asqalat itu memberatkan. Hutang memberatkan mereka gitu ya. Cakep. Berarti sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Hebat. Sebagai fa'il. Semua fa'il jatuh setelah fi'il. Fi'ilnya mana? Asqalat. Ya. Fi'ilnya asqalat. Fa'ilnya ad-duyunu dalam keadaan rofa. Tanda rofanya apa tuh? Tanda rofanya dhamma. Dikit lagi kuat ya. Fi ghairoriru. Oke, pasti sudah hebat di sini. Fi ghairi fasadun dan din. Din bagus. Fasadin sebagai mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Bagus. Fasadin wala tabdziru rari. Wala ewaknya itu. Isim Ustaz. Isim ya. Tabdzir artinya ini mubadzir. Apa itu namanya? Konsumtif lah kalau kita, konsumtif. Jadi untuk sesuatu yang tidak darurat.
wala tabdzirin. Ya, dia ngikut kemana tuh? Ngikut ke fasadin. Wala tabdzirin. Fa'asiru. Fa'asiru. Oke, lanjut. Walil ghaza. Ustaz artinya apa walil- Ustaz? Yang mana tuh? A'siru. A'siru. Waliman athqalat humud duyunu fi ghairi fasadin wala tabdhirin ini inna ma'al usri yusra. Apa tuh? Sulit. Apa? Ya, a'siru, sulitkanlah. Maksudnya kalau bagi orang-orang yang punya hutang tapi bukan peruntukannya, maka yang begitu-begitu dipersulit saja. Maksud dipersulit itu bukan bagian dari orang yang harus mendapatkan zakat. Ya. Baik. Walil ghuzat ya, ghuzat. Ghainnya dhammah. Walil ghuzatu tati. Ghuzat ini artinya ini para apa itu namanya? Para prajurit. Walil ghuzati bagus, ada li ya. Walil ghuzati bagus. Fi sabilulali. Li. Kenapa tuh? Ada fi ya? Oke. Fi sabilillahi huhi. Hi, kenapa hi? Udah pilih. Oh, cakep. Walil musafirori. Ri. Kenapa tuh? Ada li. Cakep. Alladzi in qata'at, yang terputus bihi, dengannya an-nafaqatu tati, terputus nafkah, nafaqatu tati. In qata'at fi'il madhi. Ingat kalau ada fi'il kemungkinannya fa'il atau kemungkinannya maf'ul bih. Apa tuh? Fa'il. Fa'il. Jadi harokatnya nafaqatu tati. Nafaqatu. Cakep. Nafaqatu. Sebagai apa nih? Sebagai fa'il. Tanda fa'ilnya rofa. Rofa tandanya adalah dhammah. Oke. Hadhil kismatu tati. Tuh, kenapa tuh? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Hadhil kismatu. Yang mana yang mubtada, mana yang bukan ya? khobar? Bukan ya, mudhaf ilaih ya Ustaz ya? Kalau mudhaf ilaih berarti hadhil kismati ya. Mati ya. Oke. Hadhil kismati, ini menurut saya Ibu, hadhihinya sebagai badal. Maaf, kismatunya sebagai badal. Hadhihinya mubtada. Al kismatu badal. Kita belum belajar badal ya. Oke. Badal itu ngikut sebelumnya. Hadhihi ini namanya mubtada. Setiap mubtada rofa, ya kan? Tanda rofanya di sini tidak nampak karena hadhihi termasuk mabni. Nah, ini apa? Ini al-qismatu, pembagian al-qismatu sebagai badal. Badal itu penjelasan kata sebelumnya. Jadi ini apa? Ini pembagian gitu. Nah, karena hadhihinya mubtada, maka faridotun khobarnya tuh mana faridotun. Jadi faridotunnya adalah khobar. Ini pembagian, maksudnya pembagian ini. Faridotun adalah kewajiban. Faridotun sebagai khobar. Mubtadanya mana? Hadhihi. Al-kismatunya apa? Saya tulis di sini. Badal. Nanti kita perdalam deh badal ya. Sementara diterima dulu. Badal. Farodohallahu hahi. Farodo mewajibkan. Dikit lagi, 2 menit lagi. Farodohallahu hahi. Ada fiil farodo mewajibkan. Berarti Allah yang mewajibkan. Jadi fa'il. Fa'il. Yang mewajibkan kan Allah ya. Farodohallahu fa'il. Wa qaddaroha. Qaddaro artinya menetapkan. Allah telah mewajibkannya dan telah menetapkannya. Wallahu hahi. Hu. Kenapa hu? Mudhaf ilaih. Huanya kan huruf.
Kalau mudhof ilaih dua isim. Oh, Mubtada dia termasuk mubtada. Wawunya di sini waw ibtida ya. Allahu mubtada, alimun man min. Kalau ada mubtada ada khobar. ada khobar. Bagus Ibu. Khobar. Jadi kalau khobar itu rofa. Nah, di sini wallahu alimun. Wallahu alimun dan Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Bima solihahihu. Bagus karena ada bi. Mengetahui maslahat-maslahat ibaduhu dahu dihi, hamba-hambanya. Dua kata satu makna. Mudhof ilaih dihi. Mudhof ilaih, cakep. Masolihi ibadihi karena dia mudhof ilaih, cakep. Hakimun manmin. Mun. Kenapa mun? Ini khobar 2 Cakep. Khobar 2 dari mana tuh kita tahu? dari alimun ada Alimun, cakep. Ya, di situ kan wallahu alimun bla 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 dan hakimun. Berarti khobar 2. Hebat ya, khobar 2 tuh ya. Hakimun khobar 2 fi tadbiri rura. Cakep, fi tadbirihi karena ada fi sebelumnya. Wa syar'u ai. Wasyar kenapa i? Kenapa i? Stop. Karena ada waw atau alhamdulillah. Maaf kalau terlalu lama. Agak 10 menit itu ada kelebihan 10 menit. Mudah-mudahan dimaafkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita cukupkan? Ibu, insya Allah lama-lama ini kok dapat pengalaman saya juga ngajar di beberapa tempat begitu. Lama-lama walaupun puyeng-puyeng dikit begitu, nanti ya lama-lama terbiasa. Kayak mudhof ilaih, jar majrur gitu ya, mubtada khobar, lama-lama dapat. Ya. Nanti ini akan terus kita lakukan sampai juz-juz setelahnya. Latihan-latihan begini. Nah, nanti suatu saat satu orang baca satu baris gitu. Kalau salah dibetulin, kalau lupa diingatkan. Baik, cukup saya kira ya. Sudah mau maghrib. Hatur nuhun ibu-ibu, Bu Putri, Bu Erna, Bu Yeti, Bu Umi, Bu siapa lagi yang belum disebut? Bu Yusi, Bu Yusi. Ya, terima kasih banyak semua untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat terus. Bu Nur juga belum disebut tuh ya, dari sedang perjalanan. Terima kasih yang sedang perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai kembali ke Bogor. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sehatkan kembali. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ibu-ibu. Ya, makasih semua. Semuanya. Sami-sami. Terima kasih Ya. semuanya. Ya.